Yo, halo semuanya. Selamat datang di SN Channel. Kembali lagi bersama saya Hitsune. Jadi kali ini kita akan memulai konten pertama dari channel ini yang mari kita beri nama ini Nusantara Story. Jadi di konten ini saya akan bercerita mengenai cerita-cerita dari Nusantara, baik dalam kategori dongeng, mitos, legenda, fabel, ataupun urban. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai konten ini dengan sebuah cerita dongeng dari provinsi paling barat Nusantara, yaitu Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Cerita ini termasuk dalam kategori dongeng. Cerita ini berjudul Putri Niwer Gading. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dalam ceritanya. Alkisah dahulu di negeri Alas, termasuk wilayah Nanggro Aceh Darussalam, ada seorang raja yang adil dan dicintai oleh rakyatnya. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Sehari-hari, pikirannya dicurahkan untuk rakyatnya. Ia sangat adil dan bijaksana. Dia hanya memikirkan rakyat dan kemajuan rakyat serta kesejahteraan rakyatnya. Namun sayang, sang raja tidak mempunyai seorang putra. Sang raja dan permaisurinya amat sangat sedih. Pada suatu hari, raja menerima nasihat dari seorang pintar. Raja dan permaisuri kemudian tekun berdoa sambil berpuasa. Beberapa bulan kemudian, permaisuri mengandung. Setelah sampai waktunya, permaisuri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat sehat dan tampan. Kemudian anak laki-laki tersebut pun diberi nama Amat Muda. Belum genap Amat Muda berumur 1 tahun, ayahnya meninggal dunia. Karena Amat Muda masih bayi, maka adik sang raja lah yang menggantikan posisi raja sementara. Adik raja tersebut bernama Raja Muda. Setelah diangkat menjadi raja, Raja Muda malah bertindak kejam kepada Amat Muda dan ibunya. Mereka diasingkan ke sebuah hutan terpencil. Raja Muda ingin menguasai sepenuhnya kerajaan yang sesungguhnya menjadi hak Amat Muda. Walau dibuang jauh dari istana, permaisuri tidak mengeluh. Ia terima cobaan berat itu dengan sabar dan tabah. Ia besarkan Amat Muda dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu, tak terasa Amat Muda tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sangat tampan. Amat Muda suka memancing ikan di sungai. Pada suatu hari, permaisuri dan Amat Muda pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan yang ditangkapnya. Tanpa disangka, ia bertemu dengan saudagar kaya. Ternyata, ia bekas sahabat suaminya dulu. Dan sang saudagar berkata, "Mengapa Tuan Putri dan putra mahkota berada di tempat ini?" Permaisuri pun bercerita semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar hal itu, sang saudagar segera mengajak mereka ke rumahnya dan membeli semua ikannya. Setelah di rumah, saudagar itu menyuruh istrinya dengan memasak ikan tersebut. Ketika sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran karena dari perut ikan itu keluar telur ikan yang berupa emas murni. Kemudian,
Butiran emas tersebut dijual ke pasar oleh istri saudagar. Uangnya ia gunakan untuk membangun rumah permaisuri dan putranya. Sejak saat itu, permaisuri dan amat muda telah berubah menjadi orang kaya berkat telur ikan dari ikan itu. Cerita tentang kekayaan permaisuri dan putranya sampai ke telinga Raja Muda. Pada suatu hari, Raja Muda memanggil amat muda ke istana. Ia memerintahkan amat muda memetik kelapa gading untuk mengobati penyakit istri Raja Muda. Di sebuah pulau yang terletak di tengah laut. Konon, laut di sekitar pulau itu dihuni oleh binatang-binatang buas. Siapapun yang melewati laut itu pasti akan celaka. Raja Muda mengancam amat muda, jika tidak berhasil, ia akan dihukum mati. Tapi amat muda tidak peduli dengan ancaman itu. Niatnya tulus hendak menolong istri Raja Muda. Ia pun segera berangkat meninggalkan istana. Setibanya di pantai, ia duduk termenung. Tiba-tiba muncul di hadapannya seekor ikan besar bernama si Lereng Rayi, didampinginya oleh Raja Buaya dan seekor naga besar. Singkat cerita, amat muda telah menemukan pohon kelapa gading dengan bantuan si Lenggaraye, Raja Buaya, dan seekor naga. Selanjutnya, amat muda memanjat pohon. Ketika sedang memetik buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading, dia akan menjadi suamiku. Siapakah engkau? Tanya amat muda. Aku Putri Niwergading, jawabnya suara dari bawah pohon kelapa. Amat muda cepat-cepat memetik kelapa gading. Setelah turun dari atas pohon kelapa, alangkah takjubnya amat muda melihat kecantikan Putri Niwergading. Akhirnya, amat muda pun mengajak sang putri pulang ke rumahnya untuk dipersunting. Setelah menikah, amat muda beserta istri dan ibunya berangkat ke istana untuk menyerahkan buah kelapa gading. Kedatangan amat muda membuat Raja Muda terheran-heran. Orang yang berhasil melewati rintangan di Pulau Angker pastilah orang sakti. Ia tidak mau main-main lagi. Kini, alasan untuk menghukum mati keponakannya itu telah hilang. Akhirnya, Raja Muda sadar akan kesalahannya. Ia memohon maaf kepada permaisuri dan amat muda. Beberapa hari kemudian, amat muda dinobatkan menjadi raja di negeri Alas. Dan hidup bahagia bersama ibu dan istrinya. Tamat. Seperti itulah kisah dongeng Putri Niwergading dari Provinsi Nanggro Aceh, Darussalam. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.